Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dan analisa kami mengenai problematika pembelajaran matematika siswa Indonesia berdasarkan hasil studi dalam TIMSS. Mata kuliah Problematika Pembelajaran Matematika, dosen pengampu Ibu Safitriwana Buliandari, SPD MPD. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada saya sendiri, Suci Rahyuningsih, NIM 2019-35002. Kemudian ada Muhammad Dorif, NIM 2019-35010. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari TIMSS. TIMSS merupakan singkatan dari Trends in International Mathematics and Science Study, yang merupakan studi komparatif internasional tentang prestasi siswa yang diarahkan oleh International Association for the Evaluation of Educational Achievement atau IEA. TIMSS tahun 2015 merupakan studi ke-6 sejak TIMSS pertama kali dilakukan pada tahun 1995. Tujuan dari TIMSS adalah untuk memberikan informasi komparatif tentang pencapaian pendidikan di berbagai negara dalam rangka meningkatkan pengajaran dan pembelajaran matematika dan sains. TIMSS dirancang secara luas untuk menyelaraskan dengan kurikulum matematika dan sains yang digunakan dalam sistem pendidikan dari negara-negara yang berpartisipasi dan berfokus pada penilaian kelas 4 SD dan kelas 8 SMP. TIMSS mengumpulkan beragam data latar belakang dari siswa, sekolah, guru, dan juga mengumpulkan data tentang sistem pendidikan itu sendiri. Dikutip dari Thomson et al. Pada tahun 2017. TIMSS dilakukan secara rutin setiap 4 tahun sekali, yaitu pada tahun 1995, 1999, 2003, 2007, 2011, 2015, dan yang terakhir adalah tahun 2019. Dari Hadi dan Novaliosi pada tahun 2019. Studi ini dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan matematika dan sains para pelajar kelas 4 SD dan kelas 8 SMP di Indonesia, di seluruh dunia. Indonesia pertama kali mengikuti TIMSS pada tahun 1999. Namun, pada tahun 2019, Indonesia tidak berpartisipasi dalam TIMSS. Materi yang diujikan pada kelas 4 adalah bilangan, geometri, dan pengukuran serta materi data. Data yang diujikan pada kelas 8 adalah bilangan, aljabar, geometri, serta data dan peluang. Dikutip dari Prasetyo tahun 2020. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa TIMSS adalah suatu riset berskala internasional untuk mengetahui sejauh mana kemampuan negara-negara yang berpartisipasi dalam bidang ilmu matematika dan IPA. TIMSS pertama kali diadakan pada tahun 1995 dan diadakan setiap 4 tahun sekali. Indonesia berpartisipasi pada tahun 1999 sampai 2015. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai hasil Indonesia dalam TIMSS. Hasil Indonesia dalam TIMSS sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang 4 tingkat komponen atau keterampilan atau level dalam penilaian TIMSS. Hasil TIMSS dapat dibagi menjadi 4 tingkat kinerja. Keterampilan tingkat pertama adalah keterampilan tingkat lanjut, keterampilan tingkat kedua adalah keterampilan tingkat tinggi, keterampilan tingkat ketiga adalah keterampilan tingkat menengah, keterampilan tingkat keempat adalah lapisan paling bawah. Berikut adalah data-data penilaiannya, tabel kemampuan siswa. Jadi dengan nilai 625, siswa itu dapat menerapkan pemahaman dan pengetahuan dalam situasi yang relatif kompleks, menjelaskan dirinya,
Menjelaskan alasannya. Siswa dapat menggunakan bilangan bulat dalam menyelesaikan masalah yang kompleks. Siswa menunjukkan pemahaman yang tinggi tentang pecahan dan desimal. Siswa dapat menerapkan pengetahuan mereka tentang bentuk 2 dimensi dan 3 dimensi dalam berbagai situasi. Siswa dapat menafsirkan dan menggunakan data untuk memecahkan masalah yang kompleks. Kemudian ini yang dengan nilai 550 dengan komponen seperti ini. Kemudian ini yang 475 atau level ketiga. Seperti ini komponennya, komponen kemampuannya, dan nilai 400 adalah nilai terendah. Selanjutnya adalah hasil Indonesia. Ini adalah hasil Indonesia yang diperoleh dari pertama kali Indonesia bergabung atau berpartisipasi dalam TIMSS pada tahun 1999 sampai 2015. Saya akan bacakan. Tahun 1999, Indonesia berada di tingkat 34 dari 38 negara dengan skor 403 dari skala internasional. Skor rata-rata internasional adalah 487. Kemudian pada tahun 2003, Indonesia mengalami penurunan peringkat, yaitu berada di peringkat 35 dari 46 negara dengan skor yang ada peningkatan, yaitu 411 dari skor rata-rata internasional adalah 467. Kemudian pada tahun 2007, Indonesia turun lagi ke peringkat 36 dari 49 negara dengan skor yang juga turun dengan skor 397 dari skala internasional atau skor rata-rata internasional adalah 500. Pada tahun 2011, Indonesia juga mengalami penurunan peringkat, yaitu di 38 dari 42 negara dengan skor 386 dari skor rata-rata internasional adalah 500. Kemudian yang terakhir adalah pada tahun 2015, Indonesia turun drastis lagi di peringkat 44 dari 49 negara dengan perolehan skor 397 dari skor rata-rata internasional adalah 500. Hasil ini memberitahukan bahwa murid Indonesia masih berada pada taraf rendah dalam kategori kemampuan murid dari TIMSS. Secara holistik, murid Indonesia mempunyai kemampuan matematika dasar, melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan, sabta bulat, melakukan perkalian yang melibatkan sabta satu angka, menuntaskan soal cerita sederhana, mempunyai pengetahuan pecahan sederhana, mempunyai pengetahuan geometris, mempunyai pengetahuan pengukuran, membaca dan menuntaskan grafik dan tabel batang sederhana. Dikutip dari Prasetyo 2020. Selanjutnya adalah problematika pembelajaran matematika dari hasil TIMSS yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Dorif. Kepadanya kami persilahkan. Selanjutnya yaitu problematika pembelajaran matematika dari hasil TIMSS. Melihat dan berkaca pada hasil TIMSS yang telah dilakukan survei setiap 4 tahun sekali, hendaknya dijadikan gambaran atau data sebagai bahan evaluasi pembelajaran dan respon pemerintah untuk lebih meningkatkan pendidikan di Indonesia. Dikutip dari Hadi dan Novaliosi pada tahun 2019. Next. Berikut ini beberapa gambaran kelemahan siswa Indonesia dalam menyelesaikan soal-soal matematika dari TIMSS yang disadur dari laporan hasil TIMSS pada tahun 2003 terbitan tahun 2006 oleh Puspendik atau Pusat Penilaian Pendidikan Balitbang Depdiknas, dikutip dari Wardani tahun 2011. Next. Contoh hasil TIMSS dari soal. Siswa kita lemah dalam mengerjakan soal-soal yang menuntut kemampuan penalaran dan bilangan, misalnya dalam mengenali pola bilangan. Sebagai ilustrasi, disajikan soal TIMSS
tahun 2003 berikut ini. Next. Selanjutnya yaitu laporan hasil studi menyebutkan bahwa untuk pertanyaan A ternyata hanya 23,6% saja yang menjawab dengan benar, sementara 76,4% menjawab salah. Sementara untuk pertanyaan B hanya 14,8% yang menjawab benar dan 85,2% menjawab salah. Next. Selanjutnya yaitu solusi yang diberikan. Solusi rendahnya Indonesia di TIMSS yaitu yang pertama, lingkungan keluarga siswa dan sikapnya terhadap matematika. Pada umumnya, siswa dari lingkungan keluarga dengan sumber-sumber pendidikan yang tergolong tinggi atau seperti memiliki lebih 100 buku, memiliki paling tidak 3 jenis alat belajar seperti komputer, meja belajar, dan kamus, dan salah satu orang tuanya keluaran universitas memiliki kemampuan matematika yang tinggi dari siswa yang memiliki sumber atau fasilitas kurang. Yang kedua yaitu kurikulum. Indonesia harus memiliki kurikulum nasional sebagai acuan pendidikan. Penggunaan sistem tes dan asesmen untuk menyokong implementasi kurikulum, pengembangan kurikulum, dan keperluan policy makers. Selanjutnya, perbaiki proses pembelajaran di sekolah, khususnya tingkatkan porsi menalar, memecahkan masalah, berargumentasi, dan berkomunikasi. Dalam pembelajaran, guru perlu memberikan latihan untuk siswa dalam melakukan penalaran dan pemecahan masalah. Selanjutnya yaitu pelajari budaya. Proses pembelajaran matematika perlu dikaitkan dengan permasalahan kontekstual yang ada dalam masyarakat. Tidak hanya yang dialami siswa saja, berbagai budaya yang ada di Indonesia dan dunia juga perlu dipelajari. Selanjutnya, komparasi proses pembelajaran. Seperti dikemukakan di atas bahwa komponen kegiatan lainnya dalam TIMSS adalah merekam kegiatan pembelajaran melalui video untuk dianalisis. Next. Cukup sekian paparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau kekhilafan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.